Yuk kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya. Faktor internal ada gen. Dengan adanya gen, kita tidak pernah memprogram pola pertumbuhan biji yang kita tanam. Karena dalam biji terdapat embrio yang mengandung gen dari sperma dan ovum. Jadi, dia akan tumbuh dengan sendirinya, membentuk akar, batang, daun, bunga, buah yang bentuknya sama persis dengan induknya, karena ada gen. Yang kedua, ada faktor fisiologis, di antaranya ada hormon. Contoh hormon di sini ada asam absisat, kemudian ada auksin, asam traumalin, gas etilen, gibberellin, sitokinin, dan hormon kalin. Sementara vitamin pada tumbuhan mempengaruhi pembentukan hormon dan koenzim. Contohnya vitamin B1 atau tiamin, vitamin B6 atau piridoksin, vitamin B12 atau riboflavin. Kemudian ada lagi yaitu vitamin C atau asam askorbat ya. Faktor eksternal diantaranya adalah air, kemudian cahaya, lalu suhu, kemudian kelembapan, lalu ada pH, dan berikutnya adalah nutrisi. Selanjutnya kita bahas tentang hormon atau ZPT. ZPT, zat pengatur tumbuh atau PGR, yaitu Plant Growth Regulator, atau biasa kita kenal dengan sebutan istilah fitohormon. Ada yang secara alami terdapat pada organ tumbuhan, ada yang sintetik ya, karena dibuat oleh manusia, karena bioteknologi makin modern ya. Nah, kita bahas yang pertama adalah hormon auksin. Auksin dikenal dalam bentuk senyawa IAA atau asam indol asetat, atau disebut juga IBA ya, yaitu asam indol butirat. Auksin secara alami dapat kita jumpai pada keong mas, bekicot, kecambah ya. Auksin sintetik contohnya adalah asam naftalen asetat, biasa dikenal dengan NAA. Atau ada juga asam beta naftoksi asetat atau kita sebut dengan BNOA. Selanjutnya fungsi auksin yaitu memacu pemanjangan sel, kemudian memacu dominansi apikal yang terjadi di ujung akar, juga di ujung batang atau pucuk tanaman. Lalu proses partenokarpi, yaitu buah terbentuk tanpa pembuahan atau polinasi. Akibatnya buah yang terbentuk tanpa biji. Kemudian juga menyebabkan etiolasi, yaitu pertumbuhan tanpa adanya cahaya, namun menggunakan hormon auksin. Ini adalah contoh gambar tanaman yang ditanam secara bersamaan, tapi pot yang satu ditempatkan di luar ruangan, langsung terkena cahaya matahari, sehingga tanaman tumbuh normal, batang tidak terlalu tinggi, daunnya juga berwarna hijau tua. Sementara pot yang satunya ditempatkan di ruangan tanpa terkena cahaya matahari, akibatnya tanaman tumbuh sangat cepat dengan batang yang sangat panjang dan daunnya berwarna kuning pucat. Ya, ini gambar tumbuhan yang mengalami etiolasi ya. Kemudian fungsi lain dari auksin yaitu menghambat absisi atau pengguguran daun dan buah. Lalu dia juga berfungsi untuk pembentukan xilem, phloem, akar lateral, dan serabut akar. Selanjutnya, hormon berikutnya adalah sitokinin. Ya, fungsi dari sitokinin adalah yang pertama, memacu pembelahan sel, kemudian memacu dominansi lateral atau pembentukan cabang,
kemudian pembentukan daun, bunga, dan buah. Lalu dia juga menghambat proses penuaan. Nah, fungsi ini berlawanan dengan fungsi dari hormon auksin ya. Sitokinin alami terdapat pada bonggol pisang, itu banyak juga kita jumpai ya di bonggol pisang. Kemudian air kelapa dan jagung muda. Sitokinin sintetik contohnya adalah N6BA atau benzyl adenin. Berikutnya hormon gibberellin. Gibberellin biasanya dalam bentuk GA3 ya, yaitu senyawa asam gibberellic. Nah, fungsi dari hormon gibberellin yang pertama adalah memacu pertumbuhan raksasa, kemudian memacu pembentukan bunga dan biji, lalu memacu proses perkecambahan biji, kemudian dia juga mengakhiri dari dormansi biji, ya. Kemudian proses partenokarpi, yaitu tadi pembuahan ya tanpa penyerbukan. Contoh gibberellin alami terdapat pada rebung atau bambu yang masih muda, kemudian bawang merah. Gibberellin sintetik contohnya Agrogib 40SL dan Progib SL. Selanjutnya, ini adalah asam traumalin. Ya, fungsinya apa? Dia berfungsi untuk regenerasi sel. Ya, regenerasi sel. Dia juga berfungsi untuk penyembuhan luka. Nah, ini contohnya batang karet yang disadap atau dikerat, lalu keluar getah sekaligus mengeluarkan asam traumalin. Sehingga bekas luka sayatan pada batang nantinya akan tertutup kembali, ya, tertutup lagi. Selanjutnya, gas etilen, dikenal dengan ETH atau etena. Fungsi dari gas etilen yaitu memacu proses pematangan buah, kemudian memacu proses absisi daun atau perontokan daun, kemudian dia akan menghambat pembentukan akar, batang, dan bunga. Kemudian, bahan yang mengandung etilen alami bisa kita jumpai pada buah tomat, pisang, apel, mangga ya. Nah, etilen sintetik atau buatan contohnya adalah etrel 480SL dan raptol 400SL. Berikutnya fungsi dari asam absisat. Ya, absisat biasanya dalam bentuk absisic acid atau ABA. Fungsinya sebagai penghambat hormon-hormon pertumbuhan, ya. Lalu fungsi lainnya adalah meningkatkan absisi atau perontokan daun dan proses penuaan. Oke, gambar pertama ini adalah hutan jati yang mengalami perontokan daunnya. Pada musim kemarau, keberadaan air dalam tanah kan sedikit, maka akar juga menyerap air dan unsur hara dalam jumlah sedikit. Maka konsentrasi asam absisat dalam tumbuhan sangat tinggi. Akibatnya, asam absisat akan merontokkan daun. Ya. Dan gambar kedua, ini adalah hutan jati yang sedang bersemi daunnya. Mengapa? Ini terjadi pada saat musim penghujan, di mana cadangan air dalam tanah banyak, maka air yang diserap oleh akar juga banyak. Maka konsentrasi asam absisat dalam tumbuhan menurun, karena lebih banyak pelarutnya. Akibatnya asam absisat tidak lagi berperan dalam merontokkan daun, maka tumbuhan akan bersemi lagi dan bertunas lagi daunnya. Selanjutnya, berperan dalam penutupan stomata. Ya. Kemudian, fungsi yang lainnya adalah memperlambat ya, pemanjangan dan pembelahan sel. Kemudian, memicu pembentukan gas etilen di seluruh tumbuhan dan melakukan dormansi tumbuhan ya. Sumber dari asam alami yang untuk absisat contohnya adalah rizoma, ubi, tanaman kapas, alga hijau, tepung sari, kulit apel, kulit alpukat, juga tempurung kelapa. Ya, itu contoh-contohnya bisa kita gunakan sebagai hormon asam absisat. Selanjutnya, hormon kalin.
ada beberapa macam hormon kalin. Yang pertama yang memacu pembentukan akar, yaitu rizokalin. Kemudian yang memacu pembentukan daun, di sini adalah namanya filokalin. Lanjut, yang memacu pembentukan batang, yaitu kaulokalin. Dan ini memacu pembentukan bunga, yaitu hormon antokalin. Ya, berikutnya faktor eksternal ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya yang pertama ini adalah air ya. Aduh, segar sekali ya gambarnya. Fungsi dari air di sini yang pertama berperan dalam reaksi fotosintesis, terutama pada reaksi terang ya. Kemudian yang kedua, mempengaruhi respirasi dan transpirasi. Fungsi yang ketiga, tentunya fungsi air adalah sebagai pelarut ya dan medium untuk reaksi kimia dalam tubuh tumbuhan ya. Kemudian yang keempat, fungsi air adalah sebagai transportasi unsur hara dan hasil fotosintesis. Lalu fungsi lainnya adalah menjaga turgiditas sel ya pada tumbuhan tentunya. Kemudian yang keenam, fungsi air untuk perkecambahan ya sebagai awal pertumbuhan, yaitu proses imbibisi. Yang kedua, cahaya matahari. Ya, cahaya matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup ya. Tumbuhan butuh cahaya matahari untuk yang pertama fotosintesis, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan, kemudian yang ketiga pembungaan ya. Tumbuhan peka terhadap cahaya karena pigmen fitokrom yang dimiliki ya. Lanjut, fotoperiodisme atau fotoperiodism, yaitu respon tumbuhan terhadap lama penyinaran yang bervariasi. Berdasarkan pengaruh lamanya siang, tumbuhan dibedakan menjadi short day plant, long day plant, dan natural day plant. Gambar pertama perhatikan tanda panahnya nih. Ini matahari bersinar kurang dari 12 jam ya. Maka tanamannya berbunga. Oke. Nah, sedangkan tanaman pertama dan ketiga itu penyinarannya lebih dari 12 jam. Ini yang disebut, maka dia tidak berbunga ya di situ. Kalian bisa lihat ini disebut dengan short day plant karena berbunganya pada penyinaran kurang dari 12 jam. Berikutnya, biasanya terjadi pada pada akhir musim panas atau gugur di daerah subtropis. Gambar berikutnya kalian lihat tanda panahnya di situ. Ternyata di situ penyinarannya lebih dari 12 jam, maka tanamannya berbunga. Pada gambar kedua, karena penyinarannya kurang dari 12 jam, maka tanamannya tidak berbunga. Sementara pada gambar yang ketiga, penyinarannya lebih dari 12 jam tuh, maka tanamannya juga berbunga. Ini yang disebut dengan tumbuhan hari panjang atau long day plant. Biasanya terjadi pada wilayah subtropis bagian selatan, yaitu pada musim semi, awal musim panas. Untuk tanaman hari netral, tumbuhan tersebut pembungaannya tidak dipengaruhi oleh panjang penyinaran. Artinya mendapatkan penyinaran kurang dari 12 jam atau lebih dari 12 jam, tanaman tersebut tetap berbunga, ya, tidak ada pengaruhnya. Yuk sekarang kita lihat contoh dari short day plant atau tanaman hari pendek. Ada bunga aster di situ. Kemudian ada bunga anggrek. Nah, lanjut ini adalah bunga krisan. Kemudian ada bunga dahlia. Lanjut ini adalah bunga jagung. Kemudian ini adalah bunga ubi jalar. Ya. Dan ini adalah bunga stroberi. Dan masih banyak tanaman lainnya yang termasuk ke dalam short day plant atau tanaman hari pendek ya. Berikutnya, contoh long day plant atau tanaman hari panjang. Ada beet, kemudian ada
bunga bayam. Lalu ini ada bunga gandum. Ya, ini bunga kentang. Nah, ini adalah lobak, udah pasti tahu ya. Kemudian ada selada. Kemudian ada bunga sepatu. Dan masih banyak lagi tanaman lainnya yang termasuk ke dalam long day plant. Contoh natural day plant atau tanaman hari netral adalah bunga padi, kemudian bunga kapas, ini bunga timun, bunga anyelir, bunga matahari, bunga mawar, dan masih banyak lagi contoh lainnya ya. Selanjutnya, faktor eksternal yang ketiga yaitu suhu atau temperatur. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman adalah berkisar antara 10 sampai 30 derajat Celcius. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme tentunya. Peranan suhu, yuk kita lihat diantaranya adalah yang pertama, suhu mempengaruhi transpirasi atau penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. Meningkatnya suhu menyebabkan kelembapan udara semakin rendah. Ini mengakibatkan perbedaan tekanan uap air dalam rongga daun dengan di udara semakin besar, sehingga meningkatkan kecepatan transpirasi. Sebaliknya, jika suhu udara lebih rendah, maka kelembapan udara semakin tinggi, sehingga perbedaan tekanan uap air di udara semakin kecil, yang menyebabkan kecepatan transpirasi lebih lambat. Berikutnya, suhu juga mempengaruhi proses fotosintesis. Pada suhu optimal yaitu 10-30 derajat Celcius, enzim fotosintesis bekerja dengan baik, sehingga laju fotosintesis menjadi tinggi. Pada suhu lebih dari 40 derajat Celcius, enzim fotosintesis kehilangan bentuk dan fungsinya, maka laju fotosintesis menurun dengan cepat ya. Yang ketiga, suhu juga mempengaruhi proses respirasi. Pada suhu 0 derajat Celcius, respirasi sangat sedikit. Pada suhu 30 derajat Celcius, kecepatan respirasi sangat tinggi. Dan respirasi akan menurun jika suhu di atas 40 derajat Celcius. Suhu juga mempengaruhi kerja enzim. Ya, kita tahu bahwa enzim pada tumbuhan akan bekerja dengan baik pada suhu 10-30 derajat Celcius. Sehingga proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan juga akan berjalan lebih efektif ya. Berikutnya yang kelima, suhu juga mempengaruhi dormansi biji, juga tumbuhan. Nah, berikut kita bahas faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yang lainnya yaitu pH dan oksigen. Kondisi medium tumbuh untuk tanaman seperti tanah dan air dipengaruhi oleh pH dan juga oksigen. pH optimal itu kisarannya 6-8, yaitu kisaran pH netral ya. Jika pH tanah terlalu asam, dapat diatur melalui pengapuran ya, kita tambahkan kapur. Oksigen dibutuhkan oleh akar ya, diantaranya untuk apa? Pertama, untuk proses respirasi ya, dan juga penyerapan unsur hara ya dalam tanah. Nah, biasanya melalui aerasi medium tumbuh yang baik, sesekali petani itu menggemburkan tanaman menggunakan cangkul agar oksigen tersedia dengan optimal ya. Jadi dibolak-balik tanahnya. Selanjutnya, oksigen juga digunakan untuk oksidasi zat makanan agar menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas ya. Faktor eksternal selanjutnya adalah kelembapan. Jika kelembapan udara rendah, maka bagaimana akibatnya? Ya, penguapan air meningkat ya, sehingga penyerapan unsur hara yaitu air dan garam mineral oleh akar itu akan semakin banyak. Keadaan ini memacu apa? Memacu pertumbuhan ya. Kelembapan tanah mempengaruhi kandungan zat organik. Di mana? Di dalam tanah ya, dalam tanah. Nah, jika kelembapan tanah tinggi, maka kandungan air dan bahan organik dalam tanah semakin banyak ya.
Selanjutnya adalah faktor eksternal yang lain, yaitu nutrisi atau unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan yang dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah makronutrien, yaitu unsur hara yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah makro, yaitu besar, ya. Dan yang kedua adalah mikronutrien. Ini unsur hara yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah kecil. Meskipun demikian, jika tidak terpenuhi sama sekali, tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, ya. Sekarang kita lihat yang termasuk unsur makro adalah ada unsur C, H, O, N, S, K, Ca, P, dan Mg. Kalau untuk lebih gampangnya kita baca cons kacap Mg, ya, yaitu ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium, ya. Selain yang kita sebutkan ini, berarti dia termasuk ke dalam kelompok mikronutrien, ya. Nah, ini adalah tabel unsur-unsur yang termasuk makronutrien. Sumbernya, fungsi, dan apa yang akan terjadi jika mengalami defisiensi atau kekurangan unsur tersebut bisa kita lihat di tabel ini. Contoh unsur karbon, sumber karbon adalah CO2. Fungsi karbon adalah berperan dalam reaksi fotosintesis sebagai penyusun bahan dasar senyawa organik, diantaranya ada karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Jika tumbuhan mengalami defisiensi atau kekurangan karbon, maka pertumbuhan dan metabolismenya akan terhambat, ya. Nah, untuk unsur lainnya kalian bisa baca sendiri ya adik-adik. Baik Imut rasa tabelnya cukup jelas. Tabel kedua ini adalah unsur-unsur yang termasuk mikronutrien. Sebagai contoh unsur Fe, yaitu ferro atau biasa kita kenal dengan besi. Sumber Fe adalah Fe2 positif, Fe3 positif. Fungsi Fe berperan dalam sintesis protein dan pembentukan klorofil. Jika tumbuhan kekurangan Fe, maka tumbuhan akan mengalami klorosis atau gagalnya pembentukan klorofil, sehingga daun tidak berwarna hijau tapi berwarna kuning pucat. Nah, untuk unsur lainnya bisa dibaca sendiri ya. Semoga tabel ini bisa membantu adik-adik mempelajarinya. Oke, pertemuan kali ini Mbak Imut akhiri dulu ya. Semoga kalian semakin mengerti materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Next, kita bahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga kalian tetap senang belajar bareng Mbak Imut. Oke? Sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.